Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizalul Irfan dengan NIM 2250801011111108 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membahas terkait dengan DNA dan RNA, termasuk perbedaan antara DNA dan RNA, serta mekanisme-mekanisme dan enzim-enzim yang terlibat di dalamnya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang RNA dan DNA, jadi pembahasan kali ini itu berhubungan dengan substansi genetika. Genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat menurun. Jadi singkatnya, materi genetik tersimpan di dalam kromosom dan dikemas dengan sangat rapi oleh protein histon. Kromosom ini tersusun oleh untaian DNA. Nah, pada untaian DNA terdapat segmen-segmen yang mengkode polipeptida atau protein tertentu yang disebut dengan gen. Gen merupakan unit pembawa informasi suatu sifat atau karakter makhluk hidup. Oke, langsung saja saya akan membahas terkait dengan DNA. DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan senyawa kimia penyusun gen yang membawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu, DNA merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai komponen utama dalam sintesis protein dan pengendalian aktivitas hidup suatu organisme. DNA memiliki struktur berupa rantai double helix, di mana pada bagian punggungnya terdiri dari fosfat dan gula, sedangkan pada bagian tengahnya terdiri dari basa-basa. DNA terdiri dari beberapa nukleotida, dan setiap nukleotida tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Dikatakan gula pentosa karena terdiri dari 5 atom karbon. Selain itu, terdapat istilah nukleosida. Nukleosida sendiri merupakan bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida hanya tersusun dari gula, pentosa, dan basa nitrogen. Nukleotida-nukleotida dalam molekul DNA terikat satu sama lain melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ini merupakan ikatan ester yang terbentuk antara gugus alkohol gula pentosa pada posisi C3 dengan gugus fosfat yang terletak pada C5 pada nukleotida di sebelahnya. Nah, pada gambar dapat dilihat ada ikatan hidrogen, yaitu ikatan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen dapat ditunjukkan yang berwarna hijau. Sedangkan untuk ikatan fosfodiester itu yang berwarna orange berupa fosfat dan ungu berupa gula pentosa dalam nukleotida yang berbeda. Basa nitrogen DNA terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin meliputi adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin meliputi sitosin dan timin. Dalam rantai DNA, basa adenin selalu berpasangan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Gula penyusun DNA adalah deoksiribosa. Kemudian untuk organel dalam sel yang mengandung DNA antara lain ada mitokondria, nukleus, kloroplas, dan sentriol. Berdasarkan bentuknya, DNA dibagi menjadi 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. Selanjutnya adalah RNA. RNA atau ribonukleat asid merupakan rantai tunggal pendek dan tidak berpilin yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gula penyusun RNA adalah ribosa, terdiri dari satu rantai polinukleotida dan tidak berpilin. Seperti pada DNA, basa nitrogen penyusun RNA terdiri dari basa purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Hanya saja basa pirimidin pada RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Dalam rantai DNA, basa adenin selalu berpasangan dengan urasil, sedangkan basa sitosin selalu berpasangan dengan basa guanin. Berdasarkan peranannya dalam sintesis protein, RNA dapat dibedakan menjadi 3, yaitu RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Yang pertama ada RNA duta atau messenger RNA atau mRNA, merupakan untai RNA hasil transkripsi DNA. RNA duta bertugas untuk membawa informasi genetik berupa kode-kode genetik dari dalam inti menuju ribosom, serta berperan sebagai pola cetakan untuk menerjemahkan kode genetik menjadi asam amino, sehingga dapat membentuk polipeptida. Yang kedua ada RNA ribosom, merupakan komponen struktural utama penyusun ribosom. RNA ribosom berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida dalam
sintesis protein. Yang ketiga yaitu RNA transfer, merupakan RNA yang berperan dalam proses pengangkutan asam-asam amino menuju ribosom sesuai dengan kode genetik yang tersusun dalam RNA duta, sehingga kode genetik tersebut dapat diterjemahkan menjadi polipeptida dengan urutan asam-asam amino tertentu. Kemudian adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Berdasarkan rantai polinukleotidanya, DNA memiliki rantai polinukleotida ganda, sedangkan RNA memiliki rantai polinukleotida tunggal. Berdasarkan letak, DNA bisa kita temukan pada inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sementara DNA dapat ditemukan pada inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Berdasarkan gula pentosa, gugus gula penyusun DNA yaitu gugus deoksiribosa, sedangkan gugus gula penyusun RNA yaitu ribosa. Selanjutnya berdasarkan basa nitrogen DNA dan RNA sama terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Hanya saja basa purin pada basa pirimidin pada DNA terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan pada RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Berdasarkan kadarnya, kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein, sementara itu kadar DNA bersifat statis karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Ya, jadi di sini fungsi DNA itu berperan sebagai pengendalian faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya berperan dalam sintesis protein saja. Kemudian ada dogma sentral. Dogma sentral merupakan hal yang menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein dalam tubuh suatu organisme. Kemudian ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA untuk menggandakan diri, menghasilkan molekul DNA yang sama persis dengan DNA induk. Replikasi ini memanfaatkan enzim DNA polimerase untuk membantu dalam pembentukan ikatan antara nukleotida. Terdapat 3 model mengenai mekanisme replikasi DNA, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan juga dispertif. Kemudian, dalam sintesis protein ada proses yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan informasi atau pencetakan DNA kepada mRNA dan terjadi di dalam nukleus. Proses transkripsi ini terdapat 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama ada inisiasi atau permulaan. Transkripsi diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi DNA. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Kemudian ada proses translasi, merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Dalam translasi juga terjadi 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi.
Untuk inisiasi dan elongasi rantai dibutuhkan sejumlah energi yang disediakan oleh GTP atau guanin trifosfat, yaitu suatu molekul yang mirip ATP. Tahap inisiasi dari translasi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan dua subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Pada tahap elongasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Jadi, lebih singkatnya, dalam sintesis protein itu, DNA bertindak sebagai arsitek dan membuat RNA duta. RNA duta bertugas membawa perintah dari DNA. Perintah dari DNA yang diterima RNA dikenal sebagai istilah transkripsi. DNA yang melakukan transkripsi disebut DNA sense, sedangkan DNA yang tidak melakukan transkripsi disebut dengan DNA antisense. Setelah RNA duta mendapat perintah dari DNA sense, kemudian RNA duta meninggalkan nukleus menuju ribosom dengan membawa kode yang disebut dengan kodon. Oleh RNA transfer, kodon akan diterjemahkan menjadi antikodon, kemudian RNA transfer mencari asam amino di sitoplasma sebagai bahan penyusun protein untuk dibawa ke ribosom. Pada ribosom terdapat RNA ribosom yang berperan mensintesis protein. Setiap asam amino dikodekan oleh 3 basa yang dikenal sebagai kodon triplet, dan setiap asam amino mempunyai kodon lebih dari 1. Karena banyaknya kodon ada 64, sedangkan asam aminonya ada 20. Lebih singkatnya lagi, terdapat urutan dalam sintesis protein. Jadi yang pertama itu, DNA membuat RNA duta agar membawa kode-kode pembentukan sintesis protein sesuai dengan urutan basanya. Kemudian, RNA duta meninggalkan nukleus menuju ribosom melalui retikulum endoplasma. RNA transfer menerjemahkan kodon yang dibawa RNA duta untuk diterjemahkan menjadi antikodon, kemudian RNA transfer mencari asam amino dibawa ke ribosom. Asam-asam amino berjajar dalam urutan yang sesuai dengan kode. RNA ribosom pada ribosom akan mensintesis protein sesuai dengan yang diharapkan. Demikian penjelasan tentang DNA dan RNA dan juga mekanismenya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.